Indonesia, negeri seribu pulau, punya cerita perubahan ekonomi yang sama semaraknya dengan budayanya. Kita akan menjelajahi dua bab penting, Orde Baru dan Reformasi. Di masa-masa ini, pemimpinnya berbeda, tantangannya berbeda, dan pendekatan untuk memajukan ekonomi Indonesia pun berbeda. Bayangkan Indonesia seperti sebuah kapal. Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, memegang kendali pada tahun 1966. Tujuannya, menyetir negara menjauh dari kemiskinan dan menuju stabilitas. Tapi apakah perjalanannya mulus? Setelah lebih dari 30 tahun, angin perubahan bertiup pada tahun 1998, mengantar era reformasi. Nahkoda baru mengambil alih, masing-masing mengarungi air yang berombak, dan mencoba memetakan jalur menuju Indonesia yang lebih demokratis dan sejahtera. Jadi, apa saja keberhasilan dan badai yang dihadapi dalam pelayaran ini? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kedua era tersebut saat Indonesia berlayar menuju masa depan ekonominya? Mari kita cari tahu. Ketika Presiden Soeharto berkuasa, Indonesia seperti kapal yang terjebak badai, ekonomi lemah, dan rakyat kesulitan. Soeharto menjanjikan stabilitas dan kesempatan bagi semua orang untuk makmur. Pemerintahannya, Orde Baru, fokus menciptakan ketertiban dan menarik investasi asing. Mereka membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, meletakkan dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan itu terjadi. Indonesia mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Pabrik-pabrik dibangun, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Indonesia bahkan mencapai swasembada beras, suatu prestasi yang luar biasa. Bagi banyak orang Indonesia, kehidupan membaik secara signifikan di bawah Orde Baru. Ada rasa kemajuan dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi apakah semuanya sempurna? Mari kita gali lebih dalam. Untuk meningkatkan ekonomi, Orde Baru meluncurkan serangkaian rencana pembangunan 5 tahun yang disebut Repelita. Anggap saja seperti peta jalan dengan arahan yang jelas untuk pertumbuhan. Rencana ini berfokus pada pertanian, industri, dan infrastruktur. Salah satu pencapaian paling signifikan adalah swasembada beras. Melalui teknik pertanian modern dan dukungan pemerintah, Indonesia mampu menghasilkan beras yang cukup untuk memberi makan rakyatnya. Ini adalah pencapaian besar dan sumber kebanggaan nasional. Orde Baru juga mendorong investasi asing. Perusahaan dari seluruh dunia mendirikan usaha di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan membawa modal yang sangat dibutuhkan. Ekonomi sedang booming, dan Indonesia dipandang sebagai bintang yang sedang naik daun di Asia Tenggara. Tapi, seperti halnya cerita apapun, selalu ada dua sisi. Sementara beberapa makmur, yang lain tertinggal. Mari kita lihat bagaimana. Meskipun kebijakan ekonomi Orde Baru membawa kemajuan, ada juga sisi buruknya. Salah satu masalah utama adalah meningkatnya ketimpangan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar. Sementara beberapa menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi, yang lain berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Korupsi juga menjadi masalah serius. Beberapa pejabat memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan. Ini berarti sebagian uang yang ditujukan untuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur berakhir di tangan yang salah. Kontrol ketat pemerintah atas informasi dan pembatasan kebebasan berbicara juga membungkam perbedaan pendapat. Orang-orang takut untuk berbicara menentang korupsi atau ketidaksetaraan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini pada akhirnya akan berkontribusi pada kejatuhan Orde Baru. Jadi, sementara ekonomi tumbuh, benih ketidakpuasan ditaburkan. Dan badai sedang terjadi di Cakrawala. Bagian 5, Krisis Keuangan Asia sebuah titik balik. Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, menghantam Indonesia dengan sangat keras. Nilai rupiah anjlok, bisnis runtuh, dan pengangguran melonjak. Krisis tersebut mengungkap kelemahan ekonomi Indonesia, khususnya ketergantungannya pada modal asing dan budaya kronisme. Orang-orang turun ke jalan untuk memprotes penanganan krisis oleh pemerintah dan menuntut reformasi. Protes semakin besar dan intens, dipicu oleh kenaikan harga dan kekurangan barang-barang pokok. Situasi menjadi tidak dapat dipertahankan, dan pada bulan Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Era Orde Baru telah berakhir, mengantar babak baru dalam sejarah Indonesia, era reformasi.
Bagian 6. Era Reformasi, merangkul demokrasi dan reformasi. Dengan jatuhnya Orde Baru, Indonesia memulai transisinya menuju demokrasi. Era baru ini, yang dikenal sebagai reformasi, membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik dan ekonomi negara. Salah satu perubahan paling cepat adalah gelombang demokratisasi. Kebebasan berbicara dan berkumpul dipulihkan, dan partai-partai politik baru bermunculan. Indonesia mengadakan pemilihan umum demokratis pertamanya pada tahun 1999, menandai titik balik dalam sejarah negara. Era reformasi juga melihat fokus baru pada reformasi ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, memerangi korupsi, dan menarik investasi asing. Mereka juga mendesentralisasikan kekuasaan, memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah. Bagian 7. Menavigasi tantangan era baru. Transisi menuju demokrasi dan ekonomi berbasis pasar, bukannya tanpa tantangan. Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik, ketidakpastian ekonomi, dan kerusuhan sosial di tahun-tahun awal reformasi. Krisis keuangan Asia telah meninggalkan bekasnya, dan ekonomi Indonesia lambat pulih. Pemerintah harus membuat keputusan sulit, seperti menerapkan langkah-langkah penghematan dan merestrukturisasi sistem perbankan. Terlepas dari tantangan ini, Indonesia bertahan. Komitmen negara terhadap demokrasi dan reformasi membantu menarik bantuan dan investasi asing. Organisasi masyarakat sipil berkembang, memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah dan mengadvokasi kebutuhan rakyat. Bagian 8. Membandingkan dua perjalanan, pelajaran yang dipetik. Melihat kembali era Orde Baru dan reformasi, kita dapat melihat kedua periode tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Orde Baru membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Era reformasi mengantar demokrasi dan reformasi, tetapi menghadapi tantangan untuk mengkonsolidasikan pencapaian ini dan memastikan pembangunan ekonomi yang adil. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua periode yang kontras ini? Salah satu pelajaran penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa kesetaraan dan keadilan sosial tidak berkelanjutan. Yang lainnya adalah bahwa demokrasi, meskipun berantakan dan menantang, sangat penting untuk stabilitas dan kemajuan jangka panjang. Bagian 9. Kesimpulan, masa depan ekonomi Indonesia. Perjalanan ekonomi Indonesia masih jauh dari selesai. Saat negara mengarungi abad ke-21, ia menghadapi peluang dan tantangan baru. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim hanyalah beberapa faktor yang membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Dengan belajar dari pelajaran masa lalu, merangkul inovasi, dan memprioritaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, Indonesia dapat memetakan jalur menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyatnya. Perjalanan berlanjut, dan tujuannya, meskipun bukan tanpa hambatan, penuh dengan janji.